Assalamualaikum Pak, selamat sore. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah kabar baik ya meskipun sedikit capek nih. Iya, alhamdulillah. Kita berarti langsung ke sesi tanya jawab ya. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Pak Helmi sebelum menghadapi sesi coaching ini? Alhamdulillah Bu, perasaan saya baik, apalagi bertemu dengan Bu Herlina, saya sangat senang rasanya ini bisa ngobrol-ngobrol bareng dengan Bu Herlina. Alhamdulillah. Apa ada yang akan didiskusikan dalam kesempatan ini? Iya Bu, jadi gini loh, ini kan sudah mendekati ujian semester ya, di sekolah saya mulai minggu depan. Nah, saya itu selalu ketika sudah mendekati ujian semester ini disuruh membuat soal gitu loh Bu. Iya, 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 iya. Jadi ada guru senior yang ya jika diberi tanggung jawab itu selalu dilimpahkan ke anak buahnya itu ke saya yang lebih junior. Buat soal, ngumpulkan perangkat, apa kata saya gitu, ngikut-ngikut terus gitu. Jadi saya merasa gimana ya gitu Bu. Saya menghargai kejujuran Pak Helmi ya. Mari sesi coaching ini kita jadikan ruang untuk kita dapat mencari solusi bersama. Ya, Ya, baik. ya. Mungkin ini kita masuk dalam tahap tujuan. Apa tujuan yang ingin Pak Helmi capai dalam sesi coaching ini? Ya, semoga nanti di akhir pembicaraan saya jadi lebih terbuka, kemudian menemukan cara gitu ya, bagaimana guru tersebut, guru senior itu bisa lebih peduli kepada teman-temannya. Kalau memang diberi kewajiban membuat soal, mengumpulkan perangkat, ya dikerjakan, jangan manut ke juniornya saja gitu loh. Padahal kan juniornya juga punya kesibukan lain gitu. Iya, iya. Kemudian apa ukuran keberhasilan yang Pak Helmi ingin capai dalam sesi coaching ini? Tentunya ketika saya bisa menyadarkan guru senior tersebut ya, sehingga beliau paham terhadap kewajibannya dan mengerjakan, serta tidak lagi membebankan kewajibannya itu kepada temannya yang lain. Iya. Sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi ya Pak ya. Ya, Apa yang membuat Pak Helmi merasa kesulitan untuk memenuhi keinginan senior Pak Helmi itu? ya karena Bu, saya di sekolah itu kan ngajar banyak kelas. Nah, otomatis kan kalau disuruh bikin soal itu kan saya harus bikin lebih dari satu jenis soal kan. Nah, sedangkan saya juga punya kesibukan lain gitu loh. Ini sebentar lagi mau ada supervisi PKKS. Saya sebagai tim GLS, kemudian juga jadi pokja kesiswaan itu harus menyiapkan berkas-berkas. Itu juga ada yang belum lengkap. Belum lagi tugas-tugas dari guru penggerak ini, Bu. Jadi kalau misalkan pembuatan soal itu dibebankan ke saya semua, ya saya tidak mampu. Itu kesulitan yang saya hadapi. Iya, 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 iya. Coba sekarang ceritakan lebih lanjut perasaan Pak Helmi di dalam menanggapi permintaan senior Pak Helmi itu. Ya, saya sebenarnya merasa kesal ya Bu. Tapi mau gimana gitu ya, beliau guru senior gitu kan.
mau menolak ya saya nggak bisa. Jadi ya terpaksa saya mengangguk gitu, iya gitu, meskipun dalam hati, kok gini sih gitu, harusnya itu tugasmu gitu. Atau minimal ya paruhan lah, bagi-bagilah gitu, separuh-separuh bikinnya gitu. Iya, Mangkel tapi nggak bisa menolak gitu. iya, iya, iya. Baiklah, kita cari bersama-sama solusi dari permasalahan ini ya Pak ya. Ya, Baik, sekarang kita pada tahap merancang rencana aksi. Apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan yang ingin Pak Helmi capai? saya sebenarnya pingin gitu Bu, menghadap ke beliau gitu ya, ketemu langsung, Ya, kemudian saya akan ngomong gitu bahwa saya sebenarnya keberatan gitu kalau disuruh membuat soal ini. Kemudian saya ingin ya beliau sadar gitu loh. Kan beliau yang ngajar di kelasnya kok malah saya yang disuruh buat soalnya gitu. Jadi saya akan bertemu dan saya bilang kalau saya keberatan agar beliau sadar sehingga ya membuat sendiri soalnya itu. Bukan iya, saya yang iya. membuat. Kemudian apa strategi yang akan Pak Helmi gunakan untuk mencapai tujuan ini? Ya saya akan meminta waktu untuk bertemu. Jadi melakukan ini janjian dulu. Kalau sudah beliaunya bisa ditemui, sepakat kita kapan bertemu, saya akan langsung bertemu. Kemudian ya saya bicara terus terang seperti itu aja, Bu. Ya, itu langkah yang sangat bagus. Rencana aksi yang terstruktur, fokus, itu bisa sangat membantu Pak Helmi nanti untuk mengatasi tantangan-tantangan dengan lebih efektif. Baiklah, sekarang kita masuk dalam tahap tanggung jawab. Apa Ya, komitmen Pak Helmi terhadap rencana aksi yang telah Pak Helmi buat? saya akan menemui beliau sesegera mungkin. Karena ini kan waktunya sudah mepet, Bu. Kalau bisa besok, besok Iya, saya akan mencari beliau, saya akan menemuinya secara langsung, saya bicara terus terang tentang ketidaksanggupan saya untuk membuat beberapa soal itu. Kemudian saya juga minta tolong kepada beliau agar beliau sendiri yang membuat soalnya. Saya berjanji itu. iya, iya. Kemudian siapa yang dapat membantu Pak Helmi dalam menjaga komitmen ini? Tentunya diri saya sendiri ya, Bu. Tapi kalau misalkan ternyata di tengah jalan niat saya, komitmen saya itu agak kleyot atau berkurang, saya akan meminta bantuan teman sesama guru bahasa Indonesia, satu angkatan juga, gitu, merasa junior juga, gitu, untuk membantu saya dan bertemu kepada guru senior itu. Kami berdua akan bertemu membicarakan permasalahan saya tentang ketidaksanggupan saya membuat soal itu. Jadi biar saya ada temannya, gitu. Iya, iya. Kemudian bagaimana tindak lanjut dari kegiatan kucing ini, Pak Helmi? Semoga ya saya berani, itu yang pertama. Kalau sudah mantap niatnya, tekadnya, keberanian saya, besok saya akan maju, saya akan bicara terus terang. Kemudian semoga dengan saya bicara jujur kepada guru senior tersebut, ke depan guru itu tidak akan lagi membebani saya. Jadi beliaunya sadar sehingga sama-sama enak
saya ya enteng mengerjakan kewajiban saya yang lain, kemudian beliau juga sadar dengan kewajibannya gitu. Itu Ya, rencana itu saya. harapan Pak Helmi ya. Iya, Ya, harapannya dari sesi coaching yang kita lakukan hari ini akan dapat membawa manfaat. Barusan kita sudah diskusi, sudah menemukan solusinya. Besok menurut Pak Helmi sudah akan segera melaksanakannya. Semoga harapannya sesuai dengan yang diharapkan oleh Pak Helmi, begitu ya. iya Bu. Amin, amin. Semoga. Iya, kemudian nanti Pak Helmi setelah menemui senior Pak Helmi itu, mungkin Pak Helmi bisa menemui saya lagi. Kita bisa berdiskusi lagi ya Pak ya, bagaimana hasilnya seperti itu Pak Helmi ya. Iya, iya. Pasti, pasti. Semangat Pak Helmi ya. Semua Terima kasih Bu Elina. permasalahan yang terjadi pasti Iya. bisa kita hadapi dengan baik dan harapannya semuanya sesuai dengan yang diharapkan oleh kita. Ya, Amin, amin. Terima kasih Bu. sama-sama Pak Helmi. Sudah Pak Helmi sekarang bisa istirahat. Tadi kan sudah ngajar full ya dari jam pertama sampai jam terakhir. Ya Pak Iya. Helmi, makasih sama-sama ya. Assalamualaikum Bu Herlina. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Helmi. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik Pak, alhamdulillah. Hari ini Alhamdulillah. saya mengajar full dari jam 7 sampai jam terakhir tadi. Sedikit capek, tapi saya ingin berdiskusi dengan Pak Helmi. Oh, begitu. Sebentar. Sebelum kita berbicara lebih banyak, saya ingin tahu nih, tadi kegiatan Ibu di sekolah bagaimana? Mungkin ada hal spesial di sekolah yang ingin diceritakan? Saya tadi mengajar dari jam pertama jam terakhir, Pak. Di tengah-tengah itu saya ada ya terharu, ya bahagia. Saya mendapatkan buket bunga dan kuitar dari murid saya, Pak. Bilangnya gini, maaf ya Bu, walaupun hari guru sudah beberapa hari yang lalu, hadiahnya sekarang ya Bu. Ya nggak apa-apa nak, saya terharu sekali Pak Helmi. Anak-anak sekarang ternyata pandai mengekspresikan rasa sayangnya, rasa simpatinya pada guru yang mengajar mereka. Alhamdulillah Ibu, berarti anak-anak masih ingat ya terhadap jasa-jasa guru sehingga mereka memberikan kado kepada Bu Herlina. Iya, Pasti perasaan Bu alhamdulillah Herlina Pak. sangat senang sekali ya. Alhamdulillah senang sekali Pak, saya terharu sampai pingin nangis tadi itu. Tapi permasalahan yang ingin kita bicarakan bukan itu kan Bu? Oh bukan Pak, bukan Pak Helmi. Ada hal khusus mungkin yang ingin kita bicarakan pada sore hari ini? Kalau boleh tahu bisa diceritakan Bu Herlina? Saya ada sedikit masalah dalam presentasi Pak. Presentasi yang bagaimana itu? Saya Maksudnya tampil Bu? di depan umum itu Pak, saya ada rasa kurang percaya diri, terus kadang gugup gitu loh Pak. Karena itu saya ingin berdiskusi dengan Pak Helmi pada hari ini. Oh begitu, jadi Bu Herlina merasa gugup ketika berbicara di depan orang banyak. Benar Iya seperti itu? benar Pak, benar Pak, iya. Oke. Kemudian ini kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu capai di akhir pembicaraan kita nanti? Saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya Pak di depan umum. Itu tujuannya ya. Berarti Iya, apakah itu juga sebagai keberhasilan yang akan Ibu capai nantinya? Jadi iya bagaimana saya tidak ingin menjelaskan? iya
saya ingin bisa presentasi dan percaya diri dan membuat audien itu terkesan dengan presentasi yang saya bawakan, gitu Pak. Oke, jadi Ibu bisa tampil di depan umum dengan baik, tanpa gugup, ragu, sehingga membuat audiens terkesan. Itu ya tujuannya dan keberhasilan Iya, yang ingin dicapai. Oke, iya baik. Pak. Ngomong-ngomong nih Bu, apa sebelumnya Ibu pernah presentasi di depan orang banyak? Iya, pernah Pak. Pernah ya? Sudah berapa kali mungkin? Atau sudah sering? Belum sering juga Pak, mungkin kira-kira 3 kali. 3 kali ya? Bisa diceritakan itu dalam acara apa? Momen-momen apa itu? Berbicara di depan orang banyak itu. Saya mempresentasikan media pembelajaran yang saya buat Pak. Kemudian audiensnya siapa saja kalau boleh tahu? Kepala sekolah, teman sejawat, juga ada beberapa dari komite sekolah Pak. Jadi waktu itu Bu Helena presentasi tentang media pembelajaran yang Ibu gunakan di sekolah gitu ya? Iya Pak. Audiensnya ada kepala sekolah, rekan kerja, rekan guru, kemudian ada komite juga seperti itu ya? Nah, Iya Pak. yang saya ingin tahu ketika Ibu melakukan presentasi itu, apakah Ibu merasa kesulitan? Kesulitan-kesulitan yang Ibu alami apa? Tolong Saya diceritakan, merasa saya ingin gugup tahu. Pak. Saya itu Gugup, merasa gugup Pak dan sering lupa dengan kata-kata yang akan saya ya. ucapkan. Kemudian gugup, lupa, apalagi mungkin perasaan yang Ibu rasakan ketika itu terjadi? Ketika gugup, ketika lupa, apa perasaan yang Ibu alami saat itu? Saya merasa takut tidak bisa memberikan kesan positif pada audien. Mungkin Oke, itu Pak, takut. Takut tidak bisa memberikan kesan yang positif positif kepada audiens. Oke. sehingga saya gugup, Oh, Pak, dan merasa dari tertekan, itu Pak. iya, Tidak berarti bisa dari perasaan memberikan, takut itu tadi ya? iya Dari Pak, saya perasaan akhirnya takut, tertekan, gugup, dan tertekan untuk memberikan sesuatu yang sempurna itu saya merasa tidak mampu, begitu Pak. oke, berarti bermula dari perasaan takut, takut orang atau audiens tidak bisa mendapatkan hal baik gitu ya, sehingga Ibu kemudian gugup. Ketika gugup, akhirnya lupa. Lupa sudah apa yang mau saya Iya, bicarakan selanjutnya. Seperti itu, benar nggih, Bu? iya Pak, benar. Ya, ya, oke. Tapi gini nih, pada saat Ibu merasa takut, kemudian gugup dan lupa, apa yang Ibu lakukan pada saat itu? Saya berusaha menenangkan diri Pak, kemudian saya tumbuhkan rasa percaya diri saya. Saya hanya ingin merasa percaya diri dan terampil saat berpresentasi. Dan Oke, saya yakin Pak, dengan bimbingan ini saya akan bisa mencapainya. oke, oke. Jadi pada saat merasa takut, gugup, kemudian lupa, yang Ibu lakukan adalah berusaha menguasai keadaan dulu. Iya, benar. Berusaha untuk menenangkan diri, benar seperti itu ya? Kemudian apakah melanjutkan presentasi lagi atau Ibu mundur? Karena Saya takut lanjutkan. atau mundur? Saya lanjutkan Pak, walaupun Tetap melanjutkan ya? iya, iya Pak. Sampai selesai presentasinya? Alhamdulillah sampai selesai. Tapi ya dalam ya gugup itu Pak, karena itu saya menghadap Pak Helmi untuk berdiskusi ini. Oke. Jadi ini yang saya tangkap adalah meskipun dalam kondisi gugup, tapi Bu Helena kan bisa menuntaskan presentasi itu sampai selesai kan?
Iya, bisa, Pak. Nah, di situ poin plusnya, Ibu. Jadi, ya memang seharusnya kita bisa menguasai keadaan, terlebih mengontrol diri, sehingga apa yang kita lakukan itu akan terus berjalan sesuai rencana. Gitu, Ibu. Mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan. Saya akan dari itu, Pak, dari hal itu saya akan mempersiapkan materi, Pak. Mungkin kemudian saya akan berlatih mungkin di depan cermin. Kemudian saya juga akan meminta umpan balik pada teman sejawat saya atau kepala sekolah saya, Pak. Oke, jadi Ibu tadi sudah mengatakan bahwa Ibu akan menyiapkan materi terlebih dahulu, kemudian berlatih di depan cermin, kemudian berlatih dengan rekan sejawat sehingga beliau-beliau tersebut bisa memberikan umpan balik. Benar seperti itu ya? Nah, Iya, Pak. itu sebuah rencana yang sangat bagus, Ibu. Jadi, agar ketika kita berbicara di depan umum, tidak sampai gugup, bahkan lupa, nah, kita harus mempersiapkan dengan baik sebelumnya. Dengan cara-cara benar yang seperti Ibu sampaikan tadi. Ya, nah, Iya. tapi Ibu, dari skenario atau cara-cara tadi, kira-kira yang jadi prioritas yang mana? Yang akan Ibu lakukan terlebih dahulu? Yang mana, Bu? Prioritas saya menyiapkan materi presentasi dengan baik, Pak. Kemudian Oke. melakukan latihan di depan cermin. Saya percaya bahwa persiapan materi dan latihan itu yang akan bisa membantu saya bisa tampil presentasi dengan baik. Mungkin Oke. begitu, Pak Helmi. Jadi menyiapkan materi ya, kemudian berlatih di depan cermin, berlatih di depan rekan sejawat. Atau mungkin Ibu punya trik khusus atau cara khusus atau kiat-kiat bagaimana nih ketika kita bicara di depan orang, jangan sampai lupa. Apakah materi tadi itu dibawa ataukah kita hafal terlebih dahulu Ya, saya atau akan apa? menyiapkan materi nggih, Pak, nggih. Terus saya Ya, pelajari, saya akan berlatih di depan cermin. Kemudian saya juga akan berlatih di depan teman sejawat saya dan meminta umpan balik dari teman sejawat saya. Dan oke. kemudian mungkin materi presentasi itu saya cari dari referensi presentasi-presentasi yang baik. Mungkin begitu, Pak. Oh gitu. Jadi triknya adalah menyiapkan materi dengan baik gitu ya. Oke. Bagus Ibu, itu tadi rencananya sudah bagus, kemudian terstruktur. Semoga nanti ketika Ibu laksanakan itu bisa meningkatkan perform ketika Ibu berbicara di depan orang banyak. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi Ibu, saya ingin tahu nih, seberapa jauh sih komitmen Ibu terhadap rencana tadi? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, Pak. Kemudian berlatih presentasi di depan cermin dan saya akan mencari umpan balik dari teman sejawat saya. Oke, tadi saya mendengar Ibu mengatakan berlatih di depan cermin, kemudian meminta umpan balik kepada teman, rekan sejawat. Iya, berarti di sini Ibu melibatkan orang lain. Benar seperti itu. Iya, Pak. Saya akan meminta bantuan pada teman sejawat, kepala sekolah. Iya, itu. Berarti dalam mewujudkan komitmen rencana yang telah Ibu susun, Ibu meminta bantuan kolaborasi kepada rekan guru, kepada kepala sekolah, dan teman-teman yang lain. Benar seperti itu, Bu? Iya, benar, Pak. Ya, memang kita
tidak bisa sendirian, Ibu. Jadi kolaborasi itu sangat diperlukan. Ya, sudah sangat bagus, Ibu. Jadi Ibu bekerja sama dengan teman, meminta bantuan untuk memberikan masukan, "Kurangnya apa sih aku ini?" Nah, jadi masukan-masukan dari teman tadi bisa Ibu gunakan untuk, ya setidaknya catatan khusus lah agar perform Ibu ketika nanti berbicara di depan umum semakin enjoy, tidak takut lagi, dan yang penting itu jangan sampai lupa materi, kan seperti itu ya, Bu? Oke, bagus sekali. Nah, tadi Ibu sudah berbicara tentang komitmen, kemudian siapa saja yang akan Ibu berdayakan untuk membantu komitmen itu terlaksana. Sekarang saya ingin tahu nih, eee, apa sih tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah tadi sudah menyusun rencana, kemudian komitmen, meminta bantuan kepada teman. Nah, sekarang wujud dari tindak lanjut yang akan Ibu lakukan apa? Saya akan terus berlatih presentasi dan mencari umpan balik dari teman. Kemudian saya akan terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kegiatan ini saya harapkan tidak hanya pada fokus presentasi, Pak. Saya juga Oke. akan menjadikan ini sebagai sebuah perjalanan latihan berkelanjutan yang dapat meningkatkan kompetensi saya di dalam saya berkomunikasi secara efektif. Begitu, Pak. Oke, jadi nanti dalam latihan itu akan berfungsi tidak hanya ketika Ibu presentasi saja. Mungkin ada acara lain Ibu menjadi seorang pembawa acara gitu ya, sebagai moderator di acara diskusi dan debat. Nah, Ibu bisa benar sekali menggunakan rencana yang tadi, berlatih di depan cermin, menguasai materi, meminta umpan balik kepada teman dan sebagainya. Nah, selanjutnya saya ingin tahu nih Bu, ada acara terdekat nih yang Ibu harus berbicara di depan orang banyak? Kapan Bu? Apa acaranya? Mungkin ada seminggu lagi ini ada acara, Pak, di sekolah. Mungkin saya akan mencoba dan mungkin seminggu ini saya akan persiapkan seperti hasil coaching yang kita diskusikan hari ini, Pak, sesuai Oke, rencana saya tadi. ya. Jadi seminggu ke depan ada acara di sekolah Bu Herlina ya. Kemudian Bu Herlina akan berbicara di depan guru-guru dan juga tentunya siswa ya. Ya, insya Allah Oke, seperti itu, sebelumnya Pak. Bu Herlina berlatih menggunakan rencana-rencana yang tadi Ibu jabarkan sendiri ya. Ya, Iya, saya jadi penasaran nih gimana hasilnya. Besok-besok kalau sudah selesai acaranya kita ngobrol lagi ya, ketemu lagi ya. iya, baik, Pak, baik. Saya akan mendengar bagaimana hasilnya. Oke, Pak. Oke, begitu saja. Ibu, mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan? Sudah cukup, Pak. Terima kasih banyak, Pak Helmi. Terima kasih Alhamdulillah, Ibu banyak. tadi sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu ya. Saya doakan mari kita semua dalam kondisi yang sehat sehingga semua rencana-rencana yang kita lakukan, acara-acara yang akan kita lakukan berhasil dan berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih Bu Erlina. Kita akan kembali Sama-sama. Makasih, bertemu Pak. lagi setelah Makasih. acara seminggu ke depan ya. Saya akan bertanya-tanya lagi. Terima Ya, kasih Bu Erlina. makasih, Pak. Makasih, Assalamualaikum. Selamat Pak. sore. Waalaikumsalam. Makasih. Selamat sore.